Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balerong untuk segenap pencinta di ranah maupun di rantau. Inilah sajian kami di awal 2009 ini, sebuah perbincangan seputar adat dan Keminangkabauan, diramu oleh Angku Yus Datuk Perpatiah dengan judul Diskusi Adat. Dalam karakter seorang mahasiswi yang mewakili aspirasi Angkatan Muda Minang, kritis, ilmiah, lugas, dan sedikit karengkal, berhadapan dengan sosok pemangku adat seni klasik yang bijak. Anda akan melihat pertarungan hitam putih antara dua generasi berbeda posisi untuk satu sasaran tembak. Seru, asyik, dan perlu untuk disimak. Sebagai kemenakan, Nani Syamsu, dan sebagai Mama, Yus Datuk Perpati. Selamat mengikuti. Mak Datuk Perpati ya? Iyo, Ambo. Lagi tekan adik Mak Datuk. Sia, Ambo. Yo lupa, Mama. Sia garannya. Cuba lah kana-kana bana dulu, Mak. Yo, dek lama lupa, dek banyak ragu, gue. Nanini apa tanya soal petatah petitih tempo hari. Oh, iyo. Anak gadis sekolah tinggi yang membuat ujian, ya? Batu, Mak. Barakai bantuan Mama, kini ambolah S1, Mak. Kali satu baru? S1, sarjana. Oh, alhamdulillah, syukurlah. Ya. Maaf, sinyal mamaku hilang-hilang timbu, adang takana, adang lupa. Biasa, Mak. Itu gejala tua. Bukan gejala lah, Ipia. Atau, Mak? Memang lagay. Oh, iya. Macam ko, Mama. Ambo datang kamari nak menyambung bincang-bincang kita nan sari. Lagi ka bisa juga Mama membantu Ambo. Ya, insya Allah sekadar nandape. Terima kasih atas kesediaan Mak Datuk dulu tah. Masalah apa kira-kira? Banyak hal nan ingin Ambo diskusikan jo Mama ko mah. Tapi sabalunyo Ambo mohon maaf ko Mak. Ko ado antara kita nan tak sapandangan. Iya. Bukan sengaja kemanakan melawan Mama, tapi ya semata-mata ingin mencari kebenaran. Indak masalah. Biasa melawan Mama ya kebenaran, melawan guru jepituah. Ya. Mungkasunya adu argumen dalam mencari ayah nan janiah saya nalandai. Nan perlu lah etikai samu bayak ko niai samu barasia sopan santun dan talendo. Iyalah. Basilang kayu dalam tungku kemayo Mak. Apa tua? Balaya kata nak rentiku berayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkui itu. Iya. Iyo itu narika. Jadi lah Mak Datuk. Lah lamu sebenarnya ko Mak Datuk. Ambo memandam rasu Keminangkabau. Tapi dek takui mengatakan kowe. Kalau kesumbarang orang dan dalam momen nan kurang tape, Ambo khawatir babali awak panabangan. Padahal suara kami pewaris budaya Minangkabau minta didanga di generasi Mak Datuk nan lah lari sanjo. Apa masalahnya? Taruh tarang kok Mak Datuk. Ambo yo merasa malu dilahirkan sebagai anak Minang. Malu? Baad malu? Tansano Minangkabau ko organisasi kok Mak. Namun rasanya Ambo cabut saja jadi anggota. Yo gak parah tuh. Kecuali kok Mak, wajah Minangkabau dioperasi plastik sehingga bisa berubah roman. Apa tanya Mama Ste? Iyalah Mak. Sebanyak tuh ragam Minangkabau, indah ada satu pun tersalik rasa bangga ada dikenakan. Yo, kadang-kadang tersanjung juga dek cak kabum si bule memuji panorama alamnya nan memang indah. Nah lain? Dado, hanya itu. Apa mana aib Minangkabau memberi malu kalian? Banyak.
Dan terlampau banyak untuk dibilang cie-cie. Umpamanya? Karakter orang awak nan angkuh, egois, hongeh, dan kurang santun. Balawan bana jo tutua katonyo dan bagurindam. Artinya kemanakan jajo je manusianya, bukan je Minangkabau. Kadua-duanya, Mak. Sebab masyarakat Minang adalah cerminan dari Minangkabau itu sendiri. Dan Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari adatnya. Oh maaf, mohon masalah adat ijan disinggung-singgung dulu. Indak bisa, Maratua. Bagaimanapun, perilaku masyarakat adalah hasil produk dari ajaran adatnya. Saburuak tu mana Minangkabau di mata kalian? Buruk dan memalukan. Bagaimana buruaknya? Coba ketengahkan. Bahwa siapapun tahu kalau ajaran adat Minang itu melawan arus peradaban. Ambivalen, kontroversial, dan penuh kepura-puraan. Nah, nan lebih parah lain, Maratua, syariat Islam diposisikan sebagai pembenaran filosofi ajaran adat. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemui benturan antara adat dan agama. Maaf kalau ambo lancang dan silakan Mbak Datuk tersinggung. Adalah hak setiap orang untuk berpendapat tentang satu masalah. Betul. Juga hak menakan menilai adat sebatas pandang anak muda. Hanya nama macam ikan. Apa tu, Mak? Kok mengaruh alun sabi gawang mahwai alun sabi raso. Salah kaprah. Dikatakan pajak tak panggala awak menjujai dan tak pandai. Nan dilihat itu rupa nan didanga bunyi, Mak. Ketahuilah kemenakan. Orang acok melihat hanya cuma to laya, bukan cuma to batin. Nan batin itu barang gaib, Mak. Nisbi dan relatif. Sedangkan nan pasti adalah sesuatu nan bisa disaksikan panca indera. Itu baru sabateh ainul yakin. Dan mutlak pasti adalah hakul yakin. Pandangan kalbu nan di dalam. Sulit. Ambo alun bisa menangkok makna kata Madatua tadi. Abah tanya Mama Ste. Iya, Mak. Nan nan dahulu kilek jepatih. Iya, tentu dahulu kilek, Mak. Keliru kemanakan. Keliru. Kilek jepatu sarantak terjadinya. Tapi talingo talai penarimo. Iya. Artinya pandangaran indak kunjung melaporkan di saat kejadian. Mako talingo pengkhianat. Tapi Mato kan jujur, Mak Datuk. Mato pun kadang-kadang pengicu. Kato Mato, tungke dan masuk ayah itu bengkok. Tapi sesudah diangke ternyata lurus. Mako Mato itu pembohong besar. Maaf, Mak. Kami lata biasa melatih pikiran secara matematika, memakai nalar dan logika. Rumi ambo memahami analisa bakal untun-puntun macam tu. Mungkasih Mama, barajalah Arif memandang sesuatu di balik dan nampak. Indak salamonyo nol itu bernilai kosong kemenakan. Dan dari kearifan itulah timbulnya nilai budi dan menunjukkan standar martabat seseorang. Barangkali kalian mengatakannya moralitas atau etika. Nah, justru masalah moral itu bananan akan ambo perbincangkan juga, Mak. Silakan. Satu hal yang paling memalukan, Mak, adalah tentang skandal Bundo Kanduang. Skandal apa orang kemenakan mengkasih? Skandal seks. Sebagai ratu dan simbol wanita Minang, Bundo Kanduang membuat aib nan tak mungkin dimaafkan. Beliau berselingkuh aja bawahannya sehingga melahirkan dang tuanku. Kemudian anak hubungan gelapnya jo Salamet Panjang Gomba itu dinobatkan menjadi putra mahkota Pagaruyan. Memalukan. Dari mana kemana akan mendapat kabar saya itu? Dari Curito Kaba Cinomato. Kabar berasal dari kata kabar. Tapi kabar yang tidak teruji kebenarannya. Bukan kok kabar sama jo Tambo. Dan Tambo adalah sejarah. Salah pihak. Keabsahan kabar di bawah Tambo. Sedangkan Tambo itu sendiri bukanlah sejarah. Tapi sampai kini orang Minangkabau meyakini bahasanya Tambo itu sejarah. Keyakinan bukanlah jaminan sebuah kebenaran. Artinya Mak Datuk mengatakan kalau berita dalam Tambo itu bohong. Ambo tidak mengatakan bohong. Nah, mungkin iya, mungkin tidak. Dan pasti tidak mutlak benar. Orang mengkategorikan cerita Tambo termasuk legenda, yaitu dongeng tentang kepahlawanan. Dongeng ataupun legenda, nan nyata perselingkuhan Bundo Kanduang cacat di wajah Minangkabau. Dan itu mewariskan rasa malu bagi anak Minang turun-temurun. Baiklah. Tolong kemanakan curitokan baliak kisah dalam kabar Cendomato. Macamku, Mak. Nan ambodanga ya. Adapun Bundo Kanduang adalah seorang ratu kerajaan Minangkabau. Tunggu.
Ambo ralat ste ucapan kemenakan. Apa tuh, Mak? Beliau ratu kerajaan Pagaruyuang, bukan kerajaan Minangkabau. Loh, apa bedanya, Mak? Minangkabau tidak identik dengan Pagaruyuang. Bukan ke kerajaan Pagaruyuang itu terletak di Minangkabau? Betul. Tuh? Tapi harus dicatat bahwa Minangkabau namo etnis, sedangkan Pagaruyuang namo dinasti. Ambo tidak paham juga keterangan Mbak Datuk sebentar kudo, Mak. Oke lah, soal itu nanti kita bincangkan lebih rinci. Ini tarikkan ceritanya. Baiklah, Mak. Sebagai seorang raja, Bundo Kando mempunyai hulu balang bernama Salamet Panjang Gombak. Betul. Beliau terkenal dengan kesaktiannya, sehingga keamanan dan kewibawaan Bundo Kanduang terletak di tangan Pandekato. Iya, iya. Nah, istri Salamet Panjang Gombak bernama Kambang Bandowari, Ya. bertugas sebagai kepala dayang-dayang istana. Iya kan itu, Mak Datuk? Satu ambo memang begitu. Tarikkan. Pada suatu hari, Bundo Kanduang taraga nak minum air kalapun nyiwa gading nan tumbuh di laman istana. Tapi tak surang pun pelayanan sanggup memanjat. Sebab kalau potu dijago oleh segala binatang babiso. Iya, iya. Namun dengan kesaktiannya, Mak, Salamet Panjang Gombak mampu menjalankan perintah ratu. Sehingga berhasil mengambil sebuah dan membawanya turun. Iya. Sampai di bawah dibalah menjadi dua. Sabalah diminum dek Bundo Kanduang. Anak sabalah lain diminum dek Kambang Bandowari. Iya, iya, iya. Nah, indak lama diantaranya, Mak. Bundo Kanduang pun hamil. Lalu melahirkan Dang Tuangku. Dan Kambang Bandowari hamil pulo. Baranak namanya Cindua Mato. Cindua Mato, betul. Konon kabarnya, Mak. Dan Tuangku jo Cindua Mato sarupo anak kambah. Sulit bagi orang untuk membedakan. Nah, kalau mereka berjalan bayi riangan nanti muko itulah pasti dan tuangku kah. Kalau nanti belakang Cindua Mato. Ya. Hanya itulah tanda-tandanya dek orang banyak. Bah itu kisah di kabar Cindua Mato nanam mau baca kok, Mak. Tidak salah, iya begitu. Begitu sebagian isi kabar Cindua Mato. Lantas, apa hubungan cerita tadi dengan tuduhan aib Bundo Kanduang? Masa Mak Datuk Perpatiah orang nan ar bijaksana ndak paham juga tuh pakai. Mama pasti tahu muka suinya. Barangkali terjemahannya macam itu kira-kira ya. Tuh, Mak. Adapun yang dimaukan kalau penyua gadiang adalah sebanso kelapa hias. Nan palapa jo buahnya berwarna kunyang keemasan, ranca dan anggun. Kerambia langka ko tingginya jambu-jambuan kurang dari 2 meter. Iya, iya. Itu tamsilan kepada batang tubuh Bundo Kanduang. Diure nago bagaluang di tandan naniang besarang di pucuk ulang jago. 3 bulan lamu memanjek 7 alai sarawabi barulah sampai ke Silaro. Nah, ladape buahnya dicito lalu dibalas catuak sorang. Ayahnya diminum masuk ke parui Bundo Kanduang, separuh ke parui si Kambang Bandowari. Iya, iya. De untuang teka di Allah masing-masing pun hamil lalu melahirkan serupa anak kambah. Betul. Makonyo Cindua Mato judang tuangku urang sayah balain ibu anak dek Salamet Panjang Gombak. Iya betul. Sah benar. Sabana tape tafsiran nan Mama baca. Selanjutnya, Mak ya. Salamet Panjang Gombak itu adalah pendekar hadiah Raja Cino. Dari mana pula kemenakan dapat kabar suput? Tentu dari makna namo nambah pakai gombak artinya kan rambut, Mak. Nah, jadi Salamet Panjang Gombak artinya si Salamet nan panjang abua. Nah, ciri-ciri pandeka Cino tempo dulu adalah gagah dan berambut panjang. Cocok kan, Mak? Mungkin saja itu. Dan anaknya jo istri sah Kambang Bandowari nan banamo Cindua Mato artinya nan bamato cando Cino sipit. Sedangkan anak nan di luar nikah hasil hubungan gelapnya jo Bundo Kanduang panamo Dang Tuangku. Stop. Tantang nangko kita bersimpang kemenakan. Ambo manulak tuduhan maksiat Bundo Kanduang. Mama membela orang bersalah. Bundo Kanduang tidak bersalah. Dari Mama Datuk dapat keterangan kalau Bundo Kanduang tidak bersalah. Sebagian orang berpendapat Bundo Kanduang di Salamet Panjang Gombak melakukan skandal berdasarkan penafsiran. Iya. Sebagian lain membantah dengan analisa. Betul. Dan ambo termasuk di antara nan menolak. Adalah sesuatu yang tak mungkin kalau Bundo Kanduang berselingkuh. Tidak masuk di akal. Mustahil. Analisa nama Mak pakai? Adapun Bundo Kanduang bukanlah raja absolut di Pagaruyuang. Di samping beliau ada raja lain.
yaitu rajo adat di Buo dan rajo ibadat di Sumpu Kudus. Itulah yang dikatakan rajo Tigo Selo Tritunggal Tigo Sapilin. Iya. Tidak masuk adihaka bundo kanduang kama lakukan maksiat nan disabalas woknyo tagak pucu adat di kida ado alim ulama. Kerabat istana bukalah orang-orang bodoh nan picayo saja dengan anak laya tak bapak nambah umpamo na bisa. Bapaknya pasti selamai panjang gombak. Tapi anak sah bukan anak haram. Puno kanduang jo salamai melakukan kawin di bawah tangan atau kawin siri istilah kini. Artinya dirasiokan berdasarkan satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan memelihara martabat puno kanduang sebagai orang ningrat berdarah biru. Salamai panjang gombak hanyalah pegawai keamanan istana nan tidak sederajat dengan puno kanduang kaum bangsawan. Iya. Kalau perkawinan itu diumumkan apalagi diparalekkan menurut adik rajo-rajo berarti penghinaan terhadap kebesaran Pagaruyuang. Ratu harus kawin dengan rajo atau pangeran putra mahkota. Iya. Bukan dengan hulu balang seperti si Salamai penyagombak itu. Kalau begitu, mangga mangko indak bajodoh jo orang dan sama-sama sederajat, Mak. Itulah masalahnya kemanakan. Akan memakcur itu kan riwayat suram kehidupan asmara Bunda Kanduang. Silakan, Mak. Ba abana mangko beliau memilih kawin Johansip Pagar Praja. Sedangkan awak presiden di Pagaruyuang. Cikolah. Sebagai seorang ratu cantik nan memerintah kerajaan terkenal di Sumatera, Bunda Kanduang banyak peminat. Para pangeran dan putra mahkota dari seantero Nusantara sampai Asia Tenggara ingin mempersunting sang ratu. Ado nan sambato tertarik dengan penampilannya, ado juga dengan alasan politik dan ekonomi. Iya. Namun sisi akolah nan malake sampai menjalang umur sampai puluh indak surang pun berhasil. Aduh saja halangannya. Ampia-ampia jadi putih. Atau orang namuah inyo anggan bundo nio orang mengheliang. Iya, iya. Konon pernah kapar bunga rajo Cino dan ingin meminang ke Pagaruyuang karam di Selat Malaka sebelum mudik batang hari nak taruh ke Batu Sangka. Iya, iya. Maka resahlah kerabat istana cameh dalam penantian menunggu putra mahkota pengganti bundo. Tala biar rusuh lai orang nampunyo diri maya mak ya. Bagai ndak. Talu larindu di labuhan kapan nalun singgah jo. Iya. Maka turunlah pitunjuk ke Bundo Kanduang meminta Salamai jadi junjungan. Iya, iya, iya. Antara picayo tak picayo dan bak menganyuh widilia angkul balang pun manggu panjang. Iya, iya, iya. Kini Tuan Kadi di Padang Ganti yang sibuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pernikahan. Saksinya makhudum di Sumania, Indomo di Seruaso dan Bandaro di Sungai Tarap. Tuan Gadang tagak menjago. Iyalah. Nah, perkawinan dan indak selevel ikolah na menjadi pertimbangan untuk merahasiakannya demi menjaga martabat Ratu Bunda Kanduang. Apa atur kira? Lai paham kemenakan? Sangat paham sekali, Mak. Sangat laka paham bana. Dan cerita itu rekayasa versi Datuk Perpatih. Sama saja, bukan? Pendirian kemanakan pun hasil karangan orang tukang karang. Apa bedanya? Ambo juga orang dan berhak pula mengarang cara orang. Tapi logis dan masuk akal, bukan? Taruhlah, Mak. Antah nan manan batua, kita kan sama tidak mencaliak kan? Ya. Tapi ambo tetap mempercayai hubungan gelap Pundo Kanduang Jepan Deka hadiah Rajo Cino skandal nan memalukan. Umpama persangkaan itu betul-betul terjadi. Apa kemenakan satu menanggung malu? Tentu iyo, Mak. Mengar malu. Kalau pemimpin mampu aib, rakyat tentu menanggung cilakonyo. Jadi kemenakan merasa menjadi rakyat Pagaruyuang? Yo, setidak-tidaknya sebagai keturunan. Apa Anda keturunan Bundo Kanduang? Apa kemenakan pewaris dinasti Pagaruyuang? Sebagai sesepuh adat Minang, Mak, apa Mak Datuk Perpatian indak saketik pun merasu gata ulah dek Miang Bundo Kanduang? Ndak, cuek aja. Kok cuek, Mak? Karena ambo bukan golongan ningrat keturunan raja-raja Pagaruyuang. Kita ndak seperasaan, Mak. Apapun dalihnya sebagai anak Minang, ambo tetap merasa risih dengan kuncingan orang lain. Jangan cengeng kemenakan. Untuk apa ikut-ikutan malu? Toh orang Sunda nak merasa malu dengan cerita Dewi Sumbi dan kawin jo anak kanduangnya sendiri? Atau orang Nia hendak pernah risih dengan legenda nenek moyangnya nan konon berasal dari Wawau? Ya taruhlah apa yang diisukan kabar Cinomato itu memang terjadi. Ya itu urusannya perempuan nama-nama Bundo Kanduang. Dosa nak ditangguangnya seorang lah. Dan dalam Islam tidak pernah dikenal dosa warisan. Kok repot-repot? Seharusnya datuk-datuk di Minangkabau menilai kritikan kami kok sebagai bentuk kepedulian kepada tanah leluhur, Mak. Bukan peduli Minang itu namanya, tapi Minang Pobia. Minang Pobia?
Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau.